Assalamualaikum, selamat siang. Mohon maaf guys, aku nggak bisa nahan ketawa karena ini udah take kedua guys. Aku tadi udah video, udah ngambil video tapi nggak ada suaranya. Susah banget nonton, ya Allah. Jangan berkata kasar. Afifah, skip scroll ke bawah. Jangan tonton video ini. Udah guys. Kenapa? Karena adik aku itu jauh dan dia sama mamiku guys, sama mama, jadi dia bakal putar ini dan denger semuanya. Aku belum sepercaya diri itu, tapi nggak apa-apa, kita mulai aja lah ya. Ya Allah. Jadi guys, aku mau sharing. Aku kemarin baca, sebenarnya ini tuh bukan mau buat konten pertama tuh bukan soal ini, tapi ya anyway, aku kemarin ada baca sebuah tulisan dari hipnoterapis. Jadi hipnoterapis ini dapat seorang klien, dia kita sebut aja namanya Dea. Usia 27 tahun, datang dengan sebuah beban. Jadi si Dea ini sekarang itu kondisinya lagi yang bangun pagi tuh malas-malasan, langsung buka sosmed, langsung scroll sosmed dari pagi dan cuma bisa berdiam diri di ranjang. Jadi ketika konseling, datanglah ke hipnoterapis ini. Selama konseling itu dia ditanya soal traumanya. Jadi dia bilang dia tidak ingat dengan traumanya, dia lupa. Terus ketemulah kita Dea di usia 4 tahun. Ternyata di situ dia ingat kalau saudara-saudaranya, Dea sendiri juga ngalamin dimarahin sama bapaknya karena dia tidak mau ikut keluar dengan bapaknya pada saat itu. Tapi bapaknya ini bisa dibilang otoriter dan main fisik. Dia ditampar, diseret, dan dimarahin. Nah, mundur lagi ke belakang, kita ketemu Dea di usia 2 tahun. Jadi pada saat itu Dea kecil meringkuk di bawah ranjang, ya di bawah kolong tempat tidur. Tepatnya karena lagi-lagi dia tidak mau keluar dengan bapaknya. Di situ hipnoterapisnya tidak menjelaskan, ya sedikit menjaga privasi si klien karena uh, tidak detail itu ya di konten. So, dia bilang dia menangis dan saat itu bapaknya datang di jendela dengan membawa mainan laba-laba dan menakut-nakuti si Dea ini. Jadi di situ dia cuma bisa menangis ya, something like that. Kemudian setelah konseling ini didapatkanlah kesimpulan bahwa dia ini mengalami stres, kecemasan berlebih, overwhelming, dan mental block yang dirasakan si dia tadi itu. Kemudian setelah dari konseling itu dia memberikan review atau feedback ke hipnoterapisnya. Dia bilang bahwa dia saat ini sudah bisa perlahan-lahan, nggak langsung sih tapi pelan-pelan itu ngubah kebiasaannya, dan aktivitas itu sudah mulai berjalan normal. Dan tadinya aktivitasnya baru dilakukan di siang hari, dia sudah bisa bangun jam 4 subuh, langsung sholat, langsung ngerjain desain project lamanya. So yeah, mental block itu emang seganggu itu. Jadi kalian pasti sering dengar kan orang tua dulu atau kayak kita yang muslim, kalau pas sholat subuh itu waktu yang doa kita itu didengar, dijabah. Dan emang pagi itu waktu yang pada saat ya kita dibagi-bagikan rezeki kan. Jadi kalau udah terbiasa bangun pagi pasti bisa tidak keteter waktu dan aktivitas lainnya. Jadi ya, terbiasalah bangun pagi dan semangat guys. Kalau kalian butuh bantuan, datanglah ke profesional, ke psikolog, psikiater, or hipnoterapis. Honestly aku sekarang sering kali dengar kayak ada hipnoterapis ya, maybe something can look like counselor ya. So itu tadi guys, aku cuma mau sharing ilmunya aja. By the way, ada yang mau tanya latar belakang pendidikan aku? Ada. See you guys, thank you, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like aja, follow. Jangan di share dulu, aku malu tadi. Ya aku takut ini hilang lagi suaranya. Cerik-cerik dulu tuh ya. Penjogging guys, di sini udah jam 15.47 WITA. Aku di Prah, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Terima kasih.
Jadi sekalian kalau ada yang mau tahu IG hipnoterapisnya, aku cantumin lah di kolom komentar. Ih, kayak YouTube.